Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa PJJ dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang ta'zimul ilm wa ahli, bagaimana mengagungkan ilmu dan ahli ilmu yang terdapat pada pasal 4 di kitab Ta'limu Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian di dalam kitab Ta'limu Ta'lim pasal 4 dikatakan, I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih illa bita'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustadzi wa tawqirihi. Maka ketahuilah sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu tidak akan memperoleh kesuksesan daripada ilmunya, dan tidak pula ilmunya dapat memberikan manfaat kecuali jika ia mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati keagungan gurunya. Kemudian dikatakan, qila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa qila al-hurmatu khairum minat ta'ati ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bi istighfafiha wa bitarkil hurmati wa min ta'zimil ilmi ta'zimal ustadzi. Kemudian dikatakan, dapatnya orang mencapai suatu hanya karena mengagungkan sesuatu itu, dan gagalnya pula karena tidak mau mengagungkannya. Tidaklah Anda telah mengetahui manusia tidak menjadi kafir karena maksiatnya, tapi akan menjadi kafir lantaran tidak mengagungkan Allah. Kemudian bagaimana memuliakan kitab? Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab, fayambaghi li talibil ilm alla ya'khudhal kitaba illa bi taharati. Wa haka 'an Syekh Samsul A'immah Al-Halwani rahimahullahu ta'ala annahu qala, innama niltu hadzal ilmi bit ta'zimi fa inni ma akhadtul kalida illa bitaharati. Wa Syekh al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi
kana mabtunan fil lailah wa kana yuqarriru wa tawadda'u fi tilka al-lailah 17 marrah li'annahu kana la yuqarriru illa bit-taharati wa hadha li'anna al-'ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nural ilmi bih. Termasuk arti menggantungkan ilmu yaitu memuliakan kitab. Karena itu sebaiknya pelajar jika mengambil kitabnya itu selalu dalam keadaan suci. Nah, pada suatu hikayat bahwa Syekh Islam Samsul Aimmah Al-Khulwani pernah berkata, hanya saya dapati ilmuku ini adalah dengan mengagungkan. Sungguh, saya mengambil kertas belajarku selalu dalam keadaan suci. Nah, Syekh Imam Samsul Aimmah Asy-Syarkhasi pada suatu malam mengulang kembali pelajaran-pelajarannya yang terdahulu. Kebetulan terkena sakit perut, jadi sering kentut. Untuk itu, ia melakukan 17 kali berwudu dalam satu malam tersebut. Karena mempertahankan supaya belajar dalam keadaan suci. Demikianlah sebab ilmu itu adalah cahaya. Wudu pun adalah cahaya. Dan cahaya ilmu akan semakin cemerlang bila dibarengi cahaya berwudu. Jadi termasuk memuliakan yang harus dilakukan, hendaknya jangan membentangkan kakilah ke arah kitab-kitab. Tafsir diletakkan di atas kitab-kitab lain dan jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab. Kemudian guru kita Burhanuddin pernah membawakan cerita dari seorang ulama yang mengatakan bahwa seorang ahli fikih meletakkan botol tinta di atas kitab. Kemudian ulama itu pun berkata, maka tidak bermanfaat ilmumu, hanya menaruh botol tinta di atas kitab. Kemudian termasuk pula arti mengagungkan, hendak menulis kitab sebaik mungkin. Jangan kabur, jangan pula membuat catatan penyela atau penjelas yang membuat tulisan kitab tidak jelas lagi. Nah, kecuali terpaksa harus dibuat begitu. Abu Hanifah pernah mengetahui seorang yang tidak jelas tulisannya. Lalu ujarnya, jangan kamu bikin tulisanmu tidak jelas. Sedang kamu kalau ada umur panjang akan hidup menyesal. Dan jika mati akan dimaki. Maksudnya adalah jika kamu semakin tua dan matamu makin rabun akan menyesali perbuatanmu sendiri itu. Kan diceritakan dari Syekh Imam Majduddin Asy-Syarkhasi pernah berkata, kami menyesal tulisan yang tidak jelas, catatan kami yang pilih-pilih dan pengetahuan yang tidak kami bandingkan dengan kitab lain. Kemudian sebaiknya pula format kitab itu persegi panjang. Sebagaimana format itu pula lah kitab-kitab Abu Hanifah. Dengan format tersebut akan lebih memudahkan jika dibawa, diletakkan dan dimutalaah kembali. Kemudian sebaiknya pula jangan ada warna merah di dalam kitab, karena hal itu perbuatan kaum filsafat, bukan ulama salaf. Lebih dari itu, ada di antara guru-guru kita yang tidak pula suka dengan memakai kendaraan yang berwarna merah. Kemudian bagaimana menghormati teman? Wa min ta'zimil ilm ta'zimus syuraqai fi talabil ilm wad dars wa man yata'allamu minhu wat tamalluqu madhmumun illa fi talabil ilm fa innahu yanbaghi an yatamallaqu li ustadhihi wa syurakaihi liyastafidu minhum. Nah, termasuk makna mengagungkan ilmu itu pula yaitu menghormati teman belajar dan guru pengajar.
Berjumbu rayu itu tidak dibenarkan selain dalam menuntut ilmu. Malah sebaliknya di sini berjumbu rayu dengan guru dan teman sebangku pelajarannya. Kemudian jangan kita memilih ilmu itu sendiri. Artinya jangan memilih ilmu sendiri. Wa yanbaghi li talibil ilm anna la yakhtaru naw'al ilmi bi nafsihi bal yufawwidu amrahu ila al-ustadhi fa innal ustada qad hassala lahu at-tajaribu fi dhalik fa kana a'rafu bima yanbaghi li kulli wahidin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Hendaklah seorang murid jangan menentukan pilihan sendiri terhadap ilmu yang akan dipelajari. Hal itu dipersilahkan sang guru untuk menentukannya, karena dialah yang telah berkali-kali melakukan percobaan, serta dia pula yang mengetahui ilmu yang sebaiknya diajarkan kepada seorang yang sesuai dengan tabiatnya. Syekh Imam Agung Ustadz Burhanul Haq Waddin radhiyallahu rahimahullahu anhu, beliau berkata, para siswa di masa dahulu dengan sukarela menyerahkan sepenuhnya urusan-urusan belajarnya kepada gurunya. Ternyata mereka memperoleh kesuksesan apa yang diidamkan. Tapi sekarang pada menentukan pilihan sendiri, akhirnya pun gagal cita-citanya dan tidak bisa mendapatkan ilmu dan fikih. Demikianlah beberapa hal tentang bagaimana mengagungkan ilmu dan ahli ilmu pada kitab Ta'limu Ta'lim pasal 4. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.